Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen ya? Iya, Pak. Pak Pur. Hadir, Pak. Oh, namanya Pak Pur ya. Oh, keren. Terus ada Gus Pian dan Hadir. Nur Rahman. Hadir. Hadir. Hari ini kita baca zakat dan apa nih? Oh bukan, zakat fitrah dan zakat mal. Jadi ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Oke, kita baca dari sini sebelum kita masuk ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk rajin bekerja, mencari nafkah agar kebutuhan hidup bisa dipenuhi. Rasulullah menjadi contoh yang nyata. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat rajin bekerja sejak masa remaja. Beliau sangat mahir dalam beternak, berdagang serta berkebun. Orang beriman harus menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk bekerja dan beribadah, mencari rezeki melalui kerja adalah kewajiban sebagai setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala membenci seorang muslim yang hidupnya malas-malasan. Harta yang kita miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan bahwa semua harta kita adalah hasil dari kerja keras kita sendiri. Dengan mengatakan demikian berarti kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah Maha memberi rezeki bagi hambanya? Kita harus sadar bahwa ada hak orang lain dalam harta kita. Siapa mereka? Mereka disebut mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Siapa mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. Zakat harus dikerjakan karena merupakan salah satu rukun Islam. Oke, jadi di sini adalah salah satu contoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah menjadi suri teladan kita yang dia tidak kenal lelah untuk bekerja dengan rajin dari masa remajanya. Beliau itu jago, mahir dia, bisa beternak apa begitu? Domba, Pak. Ada domba, berarti kan peternakan, dia bisa berdagang, terus bisa berkebun, berarti berkebun bisa bertani kan? Mungkin dia kebun apa gitu kan, berjengkol atau pete ya kan? Pak, emang dia apa jengkol, Pak? Kayaknya korma ya? Iya. Salah dan apa ya, maaf ya. Jadi beliau adalah suri teladan kita untuk rajin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ada bekerja dan menjadi nafkah. Dari dia masa-masa remaja, masa-masa kalian, jadinya mereka beliau tuh rajin berdagang, ternak, jadi udah bisa dagang kecil-kecilan. Kayak teman kamu ada tuh kan yang ingin dagang, siapa yang dagang? Tuh, jadi dia salah satunya contoh, kayak ini bisa saling berbagi. Jadi itu kewajiban sebaik-baiknya untuk bekerja. Orang beriman mencari rezeki melalui kerja, kewajibannya. Jadi Allah juga membenci bukan berarti tidak boleh bermalas-malasan aja gitu, maksudnya jangan malas-malasan, kita harus bekerja. Oke, untuk di sini ada ditengahi bahwa Nabi Muhammad SAW patut contohan karena dia itu rajin mencari nafkah, bekerja juga, bisa berternak dia, dan zakat untuk di kepada siapa? Pada daki. Oke, dasar hukum dan tujuan penyaluran zakat. Menunaikan zakat berarti kita melaksanakan kewajiban sebagai muslim menurut ajaran Islam. Zakat merupakan status ibadah berfungsi sosial. Apa maksudnya?
Zakat ini berfungsi meringankan beban kaum duafa dengan berzakat kesenjangan sosial antara lain antara orang kaya dan orang miskin bisa dikurangi. Kesenjangan sosial yang selalu tajam akan mengakibatkan munculnya kecemburuan dan konflik sosial. Sungguh ini akan membahayakan tatanan kehidupan masyarakat. Contohnya kalau memang ada yang membutuhkan mustahil ya kita salurkan kayak musola atau masjid. Jadi salurkan tuh dengan kalian. Zakat itu untuk apa aja? Zakat itu untuk secara bahasa kan untuk mensucikan. Adapun zakat tersebut ada dua zakatnya, zakat mal sama zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang tahun sekali, temunya di bulan Ramadan. Jadi rukun zakat fitrah atau niat apabila diucapkan niatnya adalah saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adanya muzaki. Siapa muzaki? Yang bayar zakat. Yang membayar zakat. Yang ketiga siapa? Mustahil yang menerima zakat. Ada juga harta yang dipergunakan untuk berzakat. Ya kalau nggak ada nggak bisa dizakati. Jadi kita dapat sebagai mustahil bukan muzaki. Itu. Pak, muzaki apaan, Pak? Muzaki kan nggak ada gitu. Muzaki sama mustahil, orang yang berzakat fitrah. Kalau yang terima zakat apa, Pak? Mustahil. Oh iya. Iya, kembali kan ya. Ya, makasih, Pak. Yang terima zakat mustahil. Iya. Tapi kalau kita mau berzakat nggak ada harta ya kita jadi mustahil bukan muzaki jadinya. Awal menjadi muzaki jadinya mustahil. Ya, makasih, Pak. Ya, sama. Belajar yang benar makanya, Bos. Iya, banyak belajar. Jangan ke kampus. Mulai tuh kan apa nangis cowok gitu cowok jangan cowok. Terus zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dari awal puasa menjelang Idul Fitri. Jadi sebenarnya zakat fitrah itu dari masuknya bulan Ramadan atau bulan pertama kali taraweh itu udah bisa zakat. Sih, Pak, baterainya mau habis. Baterainya habis. Oh iya ya. Aku baru tahu. Ya udah, bentar ya. Aku bikin dulu. Sebentar aja. Ada rezekinya nih. Nih, si bapak punya ini. Senangnya tenang. Kita bareng-bareng. Masa tadi? Oh ya udah dipakai jadi full. Oke, ya kan? Udah terang lagi. Jadi itu masuk ke zakat itu di awal bulan Ramadan. Jadi pas hari tarawih itu bisa di zakat. Tapi biasanya kita 10 hari menjelang puasa, 10 hari menjelang Lebaran atau 20 hari menjelang Lebaran. Nah di sini zakat ada dua, zakat mal atau zakat fitrah. Dan syarat-syaratnya orang yang berzakat fitrah dan mal. Tapi ada tahu belum zakat mal itu apa? Zakat mal, zakat harta. Apa aja harta tuh? Ayo sama yang bisa. Emas, Pak. Ya, apalagi perak. Ya, penghasilan, Pak. Itu. Jadi syaratnya umat muslim beragama Islam menjalankan bulan Ramadan mampu itu kalau fitrah berzakat mal, beragama Islam dia merdeka dia mampu hartanya sudah menyampaikan sud atau mud tuh ukuran 1 mud. Nih harta ini namanya zakat mal, zakat harta. Ada emas dan perak, perniagaan, pertanian. Nah
kambing, ada kerbau, ada domba. Onta bisa kalau ada onta, tapi onta nggak bisa di sini kan. Nah Iya, itu. Pak. Tuh, jadi masing-masing dengan ketentuannya. Misalnya ada emas berapa nisab, perak berapa nisab, tuh. Perniagaan juga berapa nisabnya, pertanian juga berapa. Jadi ada ketentuannya. Kecuali perhiasan kali ya, kalau emas perhiasan kali ya, itu dipakai-pakai. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Pak, kenapa sih kita harus berzakat, Pak? Zakatnya tadi kan mensucikan diri. Kita kan harus umat. Boleh ya, Pak? Zakat pakai ayam. Rumah cuma punya ayam, Pak, di kampung. Boleh kan itu kan ada zakat ternak, tapi dilihat dulu zakatnya sampai nisab enggak. Itu berarti kan zakat mal namanya. Peternakan gitu. Tapi kalau ternak dia pakai kambing sama domba. Kalau ayam buat opor kali ya, tuh enak tuh ayam buat opor. Iya. Ya kan ayam goreng, ya kan? Opor domba ya. Iya kan domba tuh. Dibikin kari kalau domba itu kari. Boleh, Pak, enak, Pak. Bisa. Kita tanyain. Masih mana? Si baru bisa. Iya. Dapat seporsi 12.000 ya. Pak, iya. Ya udah kita makan siang makan bareng ya. Iya. Ada tanya lagi? Nah ini dia nih katanya, orang yang berhak menerima zakat atau mustahik sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60. Zakat disalurkan untuk lapang. Artinya ini Bapak sengaja nggak bikin ayatnya karena nggak ketemu, masukin deh artinya aja deh, masukin deh Pak. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi emang di ayat surat At-Taubah Qisas ini sudah ada. Jadi siapa dia tadi dari penjelasan diperuntukkannya pada fakir miskin. Nah, fakir miskin itu kan fakir tadi dibagi dua. Ialah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, namanya fakir. Iya deh, Pak, pelit, Pak ya. Bukan pelit itu beda. Itu nggak punya pekerjaan, nggak punya Nggak tinggal. punya pekerjaan dia, bukan pelit. Kalau fakir ya, Pak ya. Big man. Terus miskin, ialah keadaan yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, meski tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi kita masih bersyukur, alhamdulillah masih punya sedikit harta. Gitu. Berarti kita miskin, bukan fakir berarti. Tapi belum tentu juga, tapi tergantung dari keimanan seseorang. Serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itu kan tidak dapat. Nah, kita bisa kan berarti nggak miskin, gitu. Yang ketiga amil. Ada amil ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagian. Jadi orang yang orang yang terima zakat nih di mushola, masjid, gitu kan, atau di kelompok-kelompok tertentu, mu'alaf. Ialah orang yang hatinya masih lemah seperti baru masuk Islam. Zakat mu'alaf ini untuk memantapkan hatinya. Jadi ini kasih sayangnya Islam dengan seorang mualaf gitu. Jadi benar nih, gua jadi mualaf gak disia-siakan gitu. Ada perhatiannya gitu. Terus dia dengan rekop itu dulu wadahnya. Sekarang udah nggak ada kali ya rekop ya. Ini kan awal perkembangan Islam ada nih. Pada zaman awal perkembangan Islam rekop.
Zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan dengan memerdekakan budak dari majikannya setelah dimerdekakan. Budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagai layaknya, sebagaimana layaknya. Nah, selanjutnya korim adalah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat tapi untuk kebaikan. Contohnya orang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut. Jadi dagang nih orangnya, tapi dia dari hutang ngambilnya. Dan berhutang juga, atau kan mesti berhutang untuk dagang. Tapi dia bangkrut. Terus sabilillah. Ialah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama. Agamanya siapa? Agama Allah. Seperti mengembangkan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan dan lain-lain. Tapi kita kembali lagi, kalau mengembangkan pendidikan dia mampu, berarti tidak bisa. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang dilakukan itu untuk maksiat seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi dan lain-lain. Itu Sabil. Nah, ini dia hikmahnya. Hikmah zakat, hikmah dari zakat antara lain ungkapkan rasa syukur, mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, menyucikan diri dari dosa, ya kan? Menumbuhkan sifat dermawan, mengikis sifat kikir, membersihkan harta kita dan penjagaan dari ketamakan orang jahat, menolong, membantu, membina kaum duafa, dan terakhir mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Nah, selanjutnya ini dia ketentuan zakat yang kita praktekkan. Jadi setiap muslim yang memenuhi syarat berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah dilaksanakan setahun sekali, yaitu setiap awalnya Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Menunaikan zakat fitrah termasuk bagian dari rukun Islam. Apabila seseorang melaksanakan zakat fitrah, maka keislamannya akan sempurna, insya Allah. Bukan berarti yang nggak zakat nggak sempurna gitu, tapi kita kan melaksanakan perintahnya Allah dengan berkewajibannya syaratnya. Terus ada lagi, zakat juga merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, zakat akan membersihkan harta dari kotoran. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya ada hak orang lain yang harus dizakati, maka menjadi bersih. Itu Allah yang tahu sendiri yang bersih, ya kan? Oke, adik, sampai di sini ada yang bertanya dari awal anak-anakku semua. Jadi ada bertanya tentang zakat fitrah dan zakat mal. Saya Pak. Ya. Zakat fitrah harus pakai beras Pak, atau bisa dengan makanan yang lain? Bisa aja pakai model mal, tapi bukan zakat fitrah, tapi abdullah zakat beras. Tapi kebanyakan ada yang beras, ada yang uang dia. Kalau harta jatuhnya kemal. Seperti itu. Kalau uang berapa RT Pak? Makannya pada hari itu kamu makannya yang berapa berasnya? Kalau yang sekitarnya 20.000 atau 30.000 atau 50.000 bisa, tapi nggak mungkin. Paling mati 10.000 atau 8.000 atau yang paling bagus di warung itu berapa? Dengan totalnya 3,5 liter kan? Atau berapa? Ada yang baca? Sebelum materi ini? Oh, ya udah berarti 3,5 liter. Dengan uang ditentukannya berapa 1 liternya? 50.000 atau 40.000. Gitu. Ada lagi sebelum
hubungan harta gitu kan. Oke. Kita kembali ke laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.